sekolah, mau pulang dikasih makan. Enak ya, gitu. Pak? Enak. Zaman saya nggak ada, zaman kita lah, boy. Kan Betul. nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita sedang berada di area perkebunan Kodim yang sungguh luar biasa asri dalam rangka pelaksanaan podcast berkaitan dengan kegiatan pusat yaitu ketahanan pangan dan serap gabah, luas tambah tanam, dan program makan bergizi dapur sehat bersama Kodim 1614 Dompu yang kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Dompu. Jadi di hadapan kita sudah hadir Bapak Dandim 1614 Dompu yang akan menjelaskan tentang kegiatan yang sudah kita rangsang dan sudah kami sebutkan tadi. Baik Bapak, mungkin kita langsung saja. Baik Ibu, silakan. Baik, kita mungkin awali Pak dengan kegiatan atau masalah ketahanan pangan dan serap gabah Pak ya. Jadi program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas harga gabah Pak ya. Jadi yang ingin kami tahu apa kontribusi Kodim Pak, Kodim 1614 Dompu khususnya berkaitan dengan kegiatan ketahanan pangan dan serap gabah ini Pak. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit Bu ya, Siap. supaya masyarakat juga memahami bahwa program serapan gabah ini tujuan utamanya ada dua sebenarnya Bu. Yang pertama untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, pemerintah sudah menerbitkan HPP untuk gabah sebesar 6.500. Ini tidak lain dan tidak bukan tentunya pemerintah pusat ingin memastikan bahwa para petani mendapatkan kesejahteraan yang cukup dari hasil panennya mereka. Nah, ini dilakukan di tahun 2025 ini sedikit berbeda Ibu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, Bulog itu hanya menunggu para petani menjual ke Bulog, tapi tahun 2025 ini ada perubahan. Bulog berkolaborasi dengan TNI karena sudah ada MOU-nya untuk jemput bola. Membeli langsung di para petani, langsung di pinggir jalan dengan harga 6.500 per kilonya dengan any quality, artinya dengan segala kualitas gabah. Begitu Ibu. Baik Pak, berkaitan dengan harga yang sudah ditetapkan Pak ya, yaitu harga 6.500 Betul Ibu. ya Pak. Jadi gimana kira-kira tanggapan masyarakat berkaitan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, apa sudah sesuai dengan harapan mereka atau gimana ya Pak? Nah, ini menarik nih Bu, terima kasih. Sejauh ini para petani itu sangat senang dengan HPP yang diberikan oleh pemerintah. Jujur saja Ibu, sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, tipe petani ini kan banyak sekali yang tergantung pada saat penanaman dan mulai produksinya itu dengan para tengkulak. Nah, dengan sistem ijon ini kan mereka ditekan nih oleh para tengkulak ketika dibeli jauh di bawah harga HPP gitu kan. Ada yang 6.100, bahkan ada yang 5.900 segala macam. Nah, dengan adanya kepastian Bulog memberi dengan harga 6.500 dan dikawal langsung oleh Babinsa kami Bu di wilayah Kabupaten Dompu, mereka sangat senang. Dari target untuk serapan gabah kering panen Bu sebesar 8.650 ton targetnya, itu per hari kemarin per tanggal 25 Maret itu sudah terserap sebanyak 2.200, sebanyak 4.144 ton. Jadi sudah 58,8% dari target per kemarin per tanggal 25 Maret sudah berhasil diserap dari target yang harus dicapai di akhir bulan April.
Jadi sudah 58,8%, hampir 60% sudah berhasil diserap. Nah, ini kan menunjukkan bahwa petani begitu senangnya dengan HPP yang diberikan oleh pemerintah karena menjamin kesejahteraan mereka. Dibandingkan kalau mereka menjualnya kepada para tengkulak atau palele lah di sini disebutnya. Begitu, Ibu. Berkaitan dengan harga yang ditentukan ini, Pak. Kira-kira bagaimana dengan Bulog serta mitranya? Apakah sudah memang memenuhi syarat seperti itu? Ya, artinya begini, Bu. Bulog kan memiliki mekanisme tersendiri untuk melakukan pembelian dari para petani. Ada yang dilakukan dengan cara cash, lalu ada juga yang dilakukan secara transfer karena keterbatasan cash itu. Nah, transfer ini diberikan langsung kepada petani dengan cara memberikan rekeningnya. 1-2 hari maksimal itu Bulog akan mentransfer sejumlah pembelian. Nah, ini kan memberikan kepastian dari pemerintah melalui Bulog dengan TNI kepada para petani untuk menjual ke Bulog dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Karena memang tujuan utamanya pemerintah seperti yang saya bilang, pemerintah ingin menjamin kesejahteraan petani itu meningkat. Jangan sampai mereka habis tenaga dan uangnya hanya karena sistem gijon. Ya, begitu, Bu. Harapannya daripada masyarakat tentu punya harga atau harga yang standar dan menguntungkan masyarakat. Jadi tentunya di sini yang punya peran aktif itu Pak adalah Bulog, Pak ya. Bulog menjemput bola dan dikawal oleh TNI dalam hal serapan gabah, Bu. Karena saat ini pemerintah terbagi dua antara beras dengan jagung. Jagung bekerja sama dengan rekan-rekan kami dari pihak kepolisian, sementara beras dengan gabahnya di TNI. Baik, Pak. Jadi kira-kira tantangan yang dihadapi di lapangan oleh Kodim ini sendiri gimana ya, Pak? Tantangannya yang paling utama adalah ikatan emosional antara petani dengan tengkulak, Bu. Kembali lagi karena mereka untuk bisa menanam, mengolah, mereka perlu modal. Nah, modalnya inilah didapatkan dari tengkulak karena mungkin mereka terbatas kurnya atau sudah pernah meminjam kur belum lunas, mau pinjam lagi kan tidak bisa. Atau ada juga dari beberapa dari mereka yang mungkin yang macet kurnya itu sehingga di blacklist lah. Nah, mereka kan terus butuh makan, butuh hidup setiap harinya. Akhirnya tidak lain dan tidak bukan, mereka akhirnya bersandar kepada para tengkulak. Nah, jeleknya tengkulak itu kan money oriented. Selalu mengambil untung di atas penderitaan lah, bisa dibilang seperti itu. Dibeli dengan harga serendah-rendahnya, tengkulak beli lalu dia jual dengan harga setinggi-tingginya. Yang lebih banyak mendapatkan untung adalah si tengkulak itu, bukan petaninya. Petani kita akan terus seperti itu. Makanya susah sekali kita mendapatkan petani milenial. Bagaimana anak-anak muda ini, generasi Alpha, generasi Z, mau menjadi petani kalau mereka melihat orang tuanya begitu-begitu saja hidupnya. Nah, ini yang sedang dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah, Bu. Demikian, Bu. Baik, Pak. Jadi mungkin karena saat ini kan mau tidak mau masyarakat harus berhadapan dengan tengkulak. Kira-kira ini Pak ya, mungkin ada solusi atau bagaimana Pak untuk meminimalisir terhadap masyarakat atas ketergantungannya terhadap tengkulak, Pak. Kalau mereka sekarang sudah memiliki uang, Bu, sisihkanlah sedikit, diatur, manajemen keuangan dikelola dengan baik. Mungkin masyarakat Dompu sebagian besar mungkin belum memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Disitulah perannya dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian, melalui PPL di lapangannya itu untuk memberikan edukasi. Karena apapun ceritanya, Bu, kita tidak bisa simsalabim. Jadi perlu ada edukasi yang secara terus-menerus kepada masyarakat sampai lapisan ke paling bawah, sehingga mereka akhirnya well educated gitu loh. Sedikit demi sedikit mereka akan terbuka. Memang yang paling susah itu adalah merubah pola pikir. Setelah pola pikir berubah, baru dia akan berubahlah budaya kerjanya. Baik, Pak. Jadi mungkin berkaitan dengan ini kami ingin bertanya, Pak. Lalu apa kira-kira harapan dari Kodim ini berkaitan dengan serapan gabah ini? Harapannya tentu saja para petani sebisa mungkin
menjual kepada Bulog. Karena apa? Bulog itu tidak mencari untung. Bulog itu ditugasi oleh pemerintah sebagai perpanjang tangannya untuk menjamin ketersediaan stok nasional. Kondisi saat ini, Ibu, di dunia terdapat beberapa negara yang mengalami krisis pangan. Baik. Pemerintahan saat ini berusaha jangan sampai Indonesia yang merupakan lumbung beras, masyarakatnya banyak, akhirnya kesulitan memenuhi pangannya. Nah, itulah yang diwanti-wanti ya Bu ya oleh pemerintah, jangan sampai terjadi sehingga melibatkanlah TNI dengan kepolisian untuk urusan jagung. Karena dua komoditi ini kan merupakan ini ya untuk makanan pokok bangsa Indonesia. Nah, begitu Ibu. Mari para petani jual ke Bulog, pahami, apalagi kemarin kita sudah mendistribusikan 955 pompa kepada para petani, harus ada sumbangsinya kepada pemerintah. Pemerintah sudah memberikan bantuan loh. Kalau tidak ada itu, mungkin kesulitan air. Nah, ketika sudah diberikan bantuan sama pemerintah, ya ada timbal baliknya lah. Adalah sedikit rasa merah putih kepada negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun nanti kan dia juga akan mendapatkan keuntungan berupa finansial dengan harga yang pantas diberi. Begitu Ibu. Baik Pak. Jadi harapan Kodim tentunya menjadi harapan kita semua tentunya Pak ya. Semoga masyarakat itu bisa memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Baik Pak, mungkin berkaitan dengan serapan gabah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan luas tanah tambah tanam Pak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak kontribusi lagi nih Pak ya berkaitan dengan kegiatan ini kira-kira Pak. Oke, jadi sebenarnya dua hal ini antara luas tambah tanam dengan serapan gabah itu kan correlated Bu ya. Luas tambah tanam dulu ada hasilnya baru diserapkan begitu Bu ya. Nah, luas tambah tanam ini juga tujuannya juga sama Bu, menjamin ketersediaan stok pangan nasional untuk menuju Indonesia bisa swasembada pangan. Nah, luas tambah tanam itu sendiri di Kabupaten Dompu, Ibu bisa saya jelaskan sebagai bentuk informasi. Lahan existing padi saat ini di Kabupaten Dompu itu seluas Bu ya, 17.526 hektar. Nah, dari 17.526 hektar itu kan lahan existing. Ada beberapa bagian dari lahan itu yang bisa ditanami 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau istilah penanamnya IP 1, 2, dan 3. Nah, dengan kondisi itu, targetnya dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten Dompu, dari luasan 17.000 itu, targetnya mencapai sebenarnya 40.000 10 hektar. Nah, 40.000 10 hektar itu adalah, tadi saya bilang, dari 17.000 itu ada yang bisa ditanam berkali-kali. Nah, ini yang sampai saat ini, kami dan jajaran di Kodim 1614 Dompu selalu melakukan pendampingan kepada para petani dan memastikan bahwa para petani yang sudah menanam padi, lalu sudah panen, diharapkan kembali lagi menanam padi, tidak beralih ke komoditi lain. Sehingga target itu tercapai dan target untuk pemenuhan luas tambah tanam itu tercapai, Bu. Begitu. Baik, Pak. Jadi luar biasa, Pak ya. Kerja pemerintah itu pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana masyarakatnya bisa makmur dan sejahtera tanpa menggantungkan ke negara lain, apalagi Pak ya berkaitan dengan impornya beras. Karena kita di merupakan lumbung padi loh Pak. Betul, tapi masih impor kan Bu? Masih. Iya, karena kebutuhan stok di nasional sendiri tidak tercukupi. Betul Pak. Petani milenial susah didapat. Lahan-lahan persawahan sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Lalu lahan-lahan sawah juga masyarakat tidak berpikir, beberapa masyarakat gitu ya di beberapa daerah Indonesia juga tidak memiliki inovatif yang cukup, akhirnya berpikir naturalisasi. Naturalisasi itu artinya dia melakukan suatu hal tuh secara monoton itu lagi. Dia tadinya padi di sini, besoknya jagung, begitu lagi diulang padi jagung. Padahal bantuan pemerintah yang tadi saya sebutkan 955 pompa itu untuk menambah perairan, harapannya menjadi padi. Ditanam menjadi padi lagi, atau lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Dompu ini bisa ditanami dengan sistem padi gogo Bu, yang tidak memerlukan banyak air seperti halnya padi sawah. Nah itu mindset ini yang harus dimiliki, perubahan mindset ini harus dimiliki oleh
oleh masyarakat kita. Lewat apa caranya? Ya lewat para PPL, bagian dari Dinas Pertanian maupun Babinsa kami. Selalu berusaha mengedukasi. Jadi luar biasa Pak ya. Yang luar biasa Babinsa kami, Bu. Kasihan. Itu kayak Superman itu. Ngurusi serapan gabah, ngurusi ini, lalu ngurusi blokir jalan lagi kan gitu ya. Segala macam. Ya kita berdoa mudah-mudahan tugas yang diberikan negara ini, Bu, karena merah putih dan kecintaan kami dan kita semua tentunya bisa berhasil sih, Bu. Amin Pak. Gitu. Semoga menjadi harapan kita semua. Iya Pak. Baik, luar biasanya Pak. Tentunya harapan kita semua itu kembali bahwa masyarakat ini menjadi masyarakat yang makmur, adil dan merata tentunya Pak ya, dari segala sisi dan dari segala segi kehidupan Pak ya. Makmur, adil dan sejahtera, Bu ya. Iya. Ada lagunya dulu begitu, Bu ya. Makmur, adil dan sejahtera gitu ya. Iya Pak. Baik Pak. Mungkin kita beralih ke program makan bergizi dan dapur sehat Pak ya. Jadi berkaitan dengan kegiatan ini bagaimana Kodim 1614 Dompin menyikapinya? Wah, jadi gini Bu, mungkin masyarakat perlu tahu dulu nih, kenapa sih ada program makan bergizi ya oleh pemerintahan Prabowo sekarang ini kan. Jadi visinya dari program makan bergizi ini adalah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas di tahun 2045. Jadi visi ini luar biasa, Bu. Kata-kata itu kelihatannya enak didengar, tapi sangat sulit diwujudkan kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat. Tetapi akan sangat mudah diwujudkan apabila masyarakat menyadari. Nah, kembali lagi, Bu. Dapur bergizi ini kan sasarannya nih, Bu. Orang mungkin sebagian besar tahunya hanya kepada siswa-siswi ya. Padahal sasarannya bukan hanya itu, Bu. Kembali lagi kan, mewujudkan kualitas manusia yang unggul gitu, Bu ya. Bukan hanya anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, atau SMA. Mereka-mereka yang masih dalam kandungan pun itu menjadi sasaran kita. Ibu-ibu hamil itu menjadi target dari program makan bergizi ini. Ya, dalam hal meningkatkan kualitas Ya, gizinya Pak itu ya. sehingga tidak ada lagi kasus stunting di Kabupaten Dompu. Iya Pak, betul. Kita dulu Kabupaten Dompu, ulangi Bu ya, Kodim Dompu pernah mengadakan pemberian makan tambahan di Sore Tatanga, di Pekat itu. Selama kurang lebih 6 bulan Bu, 6 bulan lebih gitu ya, hampir 1 tahun. Dan itu memang ada signifikan perubahan dari berat badan. Itu hanya berupa telur saja Bu. Seminggu 3 kali telur kita berikan itu. Tapi memberikan dampak. Karena apa? Karena konsisten antara Babinsa dengan Kodim, lalu dengan penerima manfaatnya anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil, itu konsisten kita berikan dan mereka konsisten mengkonsumsi. Harapannya dapur bergizi juga seperti itu, gitu. Atau istilahnya kalau sekarang tuh SPPG Bu, mungkin agak asing ya masyarakat umum. SPPG apa sih SPPG itu? SPPG itu singkatan Bu sebenarnya dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Oke lah, let's say gampangnya itu dapur sehat lah atau dapur bergizi lah, biar nggak terlalu sulit gitu ya. Iya Pak, betul. Nah, gitu. Nah itu Bu sebenarnya. Oh iya Pak. Jadi terhadap dapur sehat dan makan sehat dan dapur bergizi ini, kira-kira ada nggak masyarakat mendapatkan dampak secara langsung selain yang mendapatkan asupan itu Pak? Oh pasti Bu, karena konsepnya dapur bergizi ini adalah dia memberdayakan supplier lokal. Beberapa kali kami rapat Bu, ada yang mencoba menyampaikan untuk memasuk bahan baku Bu ya, entah itu beras, sayur, daging, buah-buahan, segala macam. Saya tekankan, Bapak memasukkannya dari mana? Kalau itu dari perusahaan yang di luar Kabupaten Dompu, saya tidak akan pernah mengizinkan Pak. Betul. Karena tujuan dari program ini adalah supaya memberdayakan petani yang ada di daerah itu supaya menikmati hasilnya. Kayak begini nih Bu, Kabupaten Kodim Dompu Bu ya. Kita kan menanam-nanam kayak begini Bu. Ini tidak salah kalau kita mau menyuplai ke dapur bergizi, tidak salah. Justru harapannya dapur bergizi itu setiap dapur memiliki lahan seperti Kodim ini Bu. Kita tanam beberapa macam sayur-sayuran dan buah-buahan, dan kita juga ada kambing, ada ayam petelur, ada ikan gitu ya. Itu untuk bisa mensuplai. Nah, kalau itu tidak ada, masyarakat yang ada di sekitar yang memiliki bahan baku, monggo Ya, masuk UKM situ, mintanya Pak ya. UMKM. Nanti melalui kepala dapurnya akan diseleksi, oke ini bisa segala macam. Sehingga perputaran
uang itu Bu yang cukup besar gitu ya, jumlahnya itu akan berputar di mana dapur itu berada gitu loh. Sehingga saya bisa bilang secara langsung sebenarnya akan menambah kesejahteraan masyarakat. Belum lagi Bu, dapur ini kan sudah ada standarisasinya nih. Setiap satu dapur itu memerlukan 47 tenaga non skill lah, seperti yang pengemudi mengantar barang, cuci piring, motong-motong, masak gitu ya. Itu 47. Artinya sekitar dapur itu sudah ada 47 masyarakat yang mungkin selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap, dia bisa direkrut. Coba Ibu bayangkan, dengan gaji yang sudah ditetapkan, lalu mereka mendapatkan begini, kan luar biasa, Bu. Selama itu berjalan dengan baik. Gitu loh. Ya, luar biasa ya, Pak ya. Jadi terhadap kegiatan ini mungkin Pak, karena seperti yang tadi Bapak katakan adalah harus diuji tentang nilai gizi yang ada, Iya. Pak. Jadi mungkin itu berkaitan dengan apa namanya itu pemenuhan gizi dan lain-lain sebagainya terhadap makanan yang akan disampaikan kepada masyarakat, Pak. Tentunya ada ahlinya, Pak ya. Betul. Ya, misalnya ahli gizi. Jadi sekarang itu kan di kampus-kampus kan Pak sudah banyak jurusan, termasuk adalah ahli-ahli gizi. Mungkin itu salah satu kegiatan ini akan mampu menyerap mungkin Pak dari Betul, Ibu. tenaga-tenaga ahli seperti Sebenarnya itu. dari akhir tahun kemarin ya, kita sudah ada, artinya Badan Gizi Nasional, Bu. Kita tuh harusnya Badan Gizi Nasional, bukan Kodim. Itu sudah melakukan perekrutan. Perekrutan untuk satu sebagai kepala dapurnya. Yang kedua ahli gizi dan ahli akuntansi. Nah, 3 leading sektor inilah sebenarnya nanti akan menggerakkan satu dapur itu, Bu. Ada kepala dapurnya yang dia akan mengelola, memanage seluruh kegiatan operasional. Ada ahli gizi yang memang dia bertugas untuk memilah-milah gizi. Iya, mengukur Pak tentang standar gizinya. Betul. Untuk anak SD butuhnya segini, pastinya berbeda dengan anak SMA. Beda lagi untuk ibu hamil, itu sudah dipilah-pilah. Ada ahli akuntansi yang menjamin untuk memastikan pengelolaan keuangan itu tidak ada penyelewengan dan lain sebagainya ya. Gitu, Bu. Betul. Jadi saya pikir ini merupakan suatu program yang luar biasa, Bu. Berarti semua sudah terukur, Pak ya? Sudah, karena sudah ada standarisasinya, Bu. Bahkan untuk tipe bangunannya, peralatan yang dibutuhkan ada 99 item kalau saya tidak salah. Itu sudah ada standarisasinya. Gitu. Jadi nah ini kan perlu saya jelaskan juga Bu ya, terkait dengan dapur ini ada 3 macam nih Bu, 3 macam sistem kerjasama. Satu, untuk mendirikan dapur bergizi itu ada satu langsung dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Badan ini yang langsung memilih tempat, dia mendirikan, dia mengelola. Atau yang kedua, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan TNI, Polri, atau Pemda, gitu, untuk mendirikan lagi, menentukan lahan. Atau yang ketiga, jalur swasta, mandiri. Ayo teman-teman yang memiliki modal cukup untuk mendirikan dapur bergizi dan menyiapkan lahan, silakan gabung, mendaftarkan diri secara online di dalam website yang sudah ada. Nanti akan diverifikasi apakah bisa lolos atau tidak. Nah, seperti itu, Bu. Jadi kalau di Dompu ini tentu sudah ada tempat atau lokasi yang berkaitan dengan 3 item tadi, Pak? Tempat sudah ada, Ibu. Tetapi saya harus mengatakan bahwa sampai dengan saat ini Kabupaten Dompu satu-satunya di NTB yang belum ada operasional dapurnya. Lahan yang sudah disiapkan di lahan TNI juga belum ada follow up lebih lanjut. Namun sudah ada 2 mitra yang sudah siap operasional. Saat ini sedang tahap finalisasi untuk memastikan dan kesiapan operasionalnya. Satu di Kelurahan Bada, satu lagi di Kecamatan Pekat. Nah, 2 dapur ini sudah siap, tinggal tahap ya let's say finishing lah untuk memastikan semuanya. Ketika semua sudah siap untuk operasional, Dompu sudah ada 2 dapur yang siap operasional untuk memberikan layanan. Ya, berkaitan dengan pendapat finalisasi tempat ini Pak, mungkin ada kendala Pak ya, kira-kira kenapa sehingga Dompu ini belum bisa? Nah itu saya juga belum tahu sih Bu ya. Belum bisa menjawab secara pasti kendalanya apa, tetapi yang pasti kita masih menunggu proses dari teman-teman dari BGN untuk memastikan
kelayakan dari tempat yang sudah kita siapkan itu. Saat ini kami pun juga sudah mengajukan tempat lagi kepada Pemda sebanyak 3 lokasi untuk Pemda membantu untuk mewujudkan program dari pusat ini. Menentukan 3 titik lagi kira-kira di mana. Supaya nanti harapannya di Kabupaten Dobo itu bisa secara maksimal menerima manfaat anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil gitu ya, bisa mendapatkan program ini. Baik, Pak. Luar biasa. Itu, Bu. Semoga terpenuhi yang menjadi Amin, Bu. harapan kita Amin, semua. amin. Jadi masyarakat juga terpenuhi gizinya dan Iya, terutama kepada anak-anak sekolah yang masih dalam tahap perkembangan. iya. Dan Jadi memang ibu-ibu hamil. betul, Bu. Tapi memang ini perlu ada pemahaman secara komprehensif sih ya. Artinya ketika teman-teman yang sudah bekerja membuat makanan bergizi ini siap menyajikan, pihak sekolah juga harus membantu mereka sebenarnya. Apa sampai sejauh ini belum ada sosialisasi ke lapangan, Pak? Ke sekolah-sekolahan atau ke rumah sakit atau apa yang Secara parsial sudah, Bu. sudah? Karena kami pada saat rapat beberapa kali kami sudah mengundang dari Dispora. Tentunya teman-teman dari Dispora juga sudah menyampaikan ke mereka gitu kan. Artinya juga tadi saya maksud itu adalah sekolah juga harus bisa meyakinkan bahwa dan membujuk anak-anak itu untuk tidak pilih-pilih makan gitu kan. Karena kalau kita lihat kan di televisi Bu ya, ada yang nggak mau makan nih karena rasanya nggak enak segala macam. Nah ini perlu dipahami juga bahwa ini makan bergizi, Iya, jangan disamakan dengan makan di betul. restoran mungkin gitu ya. Itu yang Makan, berarti Pak yang belum pahami. iya karena makan bergizi ini sudah pasti si ahli gizi tidak menggunakan MSG, Betul. vetchin, Murni berarti. murni. Kalau nanti kita kasih vetchin nanti enak kayak Iya, Salome Bu ya. Kan betul. banyak MSG-nya tuh, enak kita makan Betul. begitu segala macam. Nah, tapi kan ini makan bergizi sudah diukur betul. Mungkin agak sedikit hambar atau mungkin apalah, tidak seenak MSG gitu ya. Tapi ya tugasnya pihak sekolah lah memberikan pemahaman sebenarnya. Ini untuk gizi loh segala macam. Kalau mau enak makannya bukan begini mungkin. Bukan berarti makanan yang di dapur tidak enak, tidak. Tapi taste-nya mungkin, Iya, ya kan? kebiasaan Kebiasaannya lidahnya itu lidah. mungkin, oh begini rasanya. Udahlah, itu untuk bergizi untuk Iya, pemenuhan betul. gizi kita. Tapi saya yakin pasti enaknya lah ya Bu ya. Dienak-enakin aja. Enak-enakin. Karena ini untuk kesehatan. Untuk kesehatan dan yang pastinya gratis Bu, tidak Betul, berbayar. betul. Sekolah mau pulang dikasih makan. Enak ya, gitu. Pak? Enak. Zaman saya nggak ada, zaman kita lah Bu. Kan Betul. nggak ada. Kan gitu Bu ya. Harus kita jajan gitu. Pak, kira-kira ini ya dengan adanya program ini tidak justru menindakbobokan tuh generasi kita nih Pak. Jadi mereka sudah, enak nih. Oh gitu. Saya pikir itu pemikiran yang tidak beralasan Bu. Bu, gini. Di negara-negara maju Bu, di Jerman, di Amerika, negara-negara Eropa, Jepang sekalipun Bu ya, itu sangat atensi terkait masalah makan Bu. Mereka mewajibkan anak-anak sekolah itu makan siang di situ. Jam 10, jam 11 mereka sudah makan. Dijamin Pak ya. Dijamin, semua sudah ini. Pemerintah negara-negara tersebut sudah sadar bahwa anak-anak usia sekolah ini adalah aset bangsa yang begitu berharga. Tidak mungkin dengan kualitas sumber daya yang rendah, suatu saat 20 tahun atau 15 tahun ke depan mereka mampu memimpin negara kita atau memimpin wilayah kabupaten Kalau nggak sehat. kalau tidak sehat. Betul. Dengan sehat itu dia akan memiliki kemampuan berpikir logika yang baik. Betul. Nah, dengan tidak adanya kemampuan logika berpikir yang baik, wah, untuk mengelola negara ataupun daerah yang sedemikian luasnya berat, Bu. Apalagi ditambah keanekaragaman budaya, agama, dan latar belakang di suatu daerah yang macam-macam, dompu saja. Kan macam-macam tuh, Bu ya. Iya. Ada orang Lombok, orang Jawa, Iya. Sunda. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk memanage itu dengan baik, berat, Bu. Betul. Itulah. Jadi tidak didinabukukan, justru disiapkan itu. Kan sehari sekali, Bu. Iya. Makan pagi, makan malam, tanggung jawab keluarga. Betul. Jadi Artinya, pada saat aktivitasnya. iya, memang makan Betul, siang. aktivitas. Di negara-negara maju juga gitu, Bu. Seperti Makan siang. Makan siang. Makan pagi dan makan malam itu tanggung jawab keluarga. Artinya apa? Ini merupakan suatu kerjasama yang secara integral antara pemerintah di makan siangnya, di pendidikannya, segala macam, dengan keluarga dimakan pagi, makan malam,
adab, sopan santun, etika tuh banyak diajarkan oleh keluarga. Semua ya. Jadi si Penerima manfaat ini, penerima manfaat mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dan orang tua murid juga harus memahami itu. Itu tadi saya bilang, ini ada integral, komprehensif. Orang tua jangan lepas tangan bahwa pendidikan itu urusannya sekolah, salah. iya betul. Ya baik, luar biasa ya. Interaksi dengan Pak Dandim 1614 Jompu. Iya, Bu. Sangat luas penjelasan berkaitan dengan menjemput dan mengawal kegiatan pemerintah pusat. Semoga masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini bisa memahami apa yang menjadi tujuan dan harapan kita semua, tentunya untuk terjadinya masyarakat yang sejahtera, maju, dan makmur. Baik, untuk pagi hari ini kita akhiri ya pertemuan dalam hal podcast dengan Pak Dandim. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, atas kesediaan waktunya. Semoga Bapak senantiasa sehat dalam Selalu melancarkan untuk kita semua, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.